Setelah jeda lama, Rusia kembali meluncurkan gelombang serangan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara terhadap Ukraina. Serangan dilakukan Sabtu 9 Desember 2023 dini hari. Pejabat Kiev mengatakan 19 rudal jarak jauh diluncurkan ke sasaran di Ukraina. Serangan dikatakan menewaskan 1 orang dan melukai 8 lainnya. Pihak berwenang juga melaporkan kerusakan pada fasilitas industri dan saluran listrik yang tidak disebutkan namanya. Ada juga kerusakan pada lebih dari 20 rumah di kota Pavlohrad dan Ternivka, serta di desa Yurivska dan Mesirik. Penggunaan baru rudal jelajah dalam skala besar terjadi setelah sekian lama Rusia lebih mengandalkan drone bunuh diri. Alasan dibalik jeda ini tidak jelas, tetapi sejumlah pihak menilai terkait dengan berkurangnya persediaan rudal jelajah, sementara kapasitas produksi tidak mampu memenuhi permintaan yang diperparah dengan sanksi. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, mengklaim 14 rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara mereka. Rudal-rudal ini ditembak jatuh di sekitar Kiev dan wilayah Dnipropetrovsk. Dia menambahkan rudal itu dikirimkan oleh 7 pembom Tu-95MS Birha. Mereka meluncurkan rudalnya dari berbagai wilayah di Rusia. Ini akan menjadi penggunaan penerbangan jarak jauh Rusia pertama untuk melancarkan serangan terhadap Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Ibu kota Ukraina, Kiev, sekali lagi menjadi perhatian Rusia. Kepala Pemerintahan Militer Kiev, Serhiy Popko, mengatakan semua rudal yang diarahkan ke sana telah ditembak jatuh oleh pertahanan udara lokal. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Gubernur wilayah Kiev, Ruslan Kravchenko, mengatakan puing-puing dari rudal yang jatuh telah merusak rumah-rumah di beberapa bagian wilayah. Puing itu memecah jendela dan menghancurkan beberapa dinding. Serangan rudal sebelumnya juga dilaporkan diarahkan ke wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko mengatakan serangan merusak sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 5, setidaknya 7 rumah tempat tinggal dan 20 kendaraan. Seperti dilaporkan sebelumnya, Ukraina bersiap menghadapi serangan udara musim dingin Rusia. Kiev memperkirakan serangan kali ini akan lebih besar dibandingkan dengan serangan yang diluncurkan pada musim dingin tahun lalu. Serangan udara Rusia pada musim dingin lalu menyebabkan jutaan warga Ukraina tanpa listrik, dan perbaikan infrastruktur energi masih berlangsung hingga sekarang. Operator jaringan listrik memberlakukan pemadaman listrik bergilir dan penjatahan air panas. Sejak musim dingin lalu, Ukraina telah menerima sistem pertahanan udara baru buatan Barat. Namun, peralatan semacam itu tidak akan cukup untuk menjamin cakupan seluruh target energi potensial. Meskipun para pejabat Ukraina telah mengklaim hasil positif terhadap sebagian besar rudal yang diluncurkan pada Sabtu malam, masih ada kebutuhan besar terhadap sistem pertahanan udara guna mendukung serangan balasan di timur dan selatan negara tersebut. Pada saat yang sama, infrastruktur energi Ukraina berada dalam posisi yang sangat rentan. Warga Ukraina telah diberitahu untuk menghemat energi. Ini setelah pembangkit listrik di dekat garis depan terkena tembakan. Dengan kemungkinan akan terjadi lebih banyak serangan rudal jelajah dan mungkin dikombinasikan dengan drone, serangan yang ditujukan terhadap sistem energi Ukraina pada musim dingin ini tampaknya akan menjadi kampanye yang sangat sulit. Dari medan perang dilaporkan pertempuran sengit terus terjadi di kota Avdiivka yang terkepung di wilayah timur Donbas. Ukraina menggambarkan peningkatan penggunaan serangan udara Rusia untuk mencoba membuat lebih banyak kemajuan. Juru bicara militer Ukraina, Oleksandr Stupun, mengatakan dalam 2 hari berturut-turut pasukan Rusia disebut secara aktif menggunakan drone dan penerbangan kamikaze, dan jumlah bentrokan telah meningkat secara signifikan. Setelah pertempuran berbulan-bulan dan banyak makan korban jiwa, pasukan Rusia terpaksa menyesuaikan taktik dengan harapan bisa membuat terobosan. Sebelumnya, pasukan Rusia memanfaatkan infanteri secara lebih besar. Kini mereka dilaporkan juga mengarahkan kelompok penyerang yang lebih kecil untuk berupaya mengepung kota sepenuhnya. Namun pada saat yang sama, ada laporan Rusia sekali lagi menggunakan serangan lapis baja. Upaya sebelumnya untuk menggunakan kolam tank dan pengangkut personel lapis baja menemui hasil yang beragam.
Demikian sahabat Jejak Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.